Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang dan salam kenal Bapak Ibu. Saya Novita Ayu atau boleh disapa Ayu dari PT BRI Asuransi Indonesia atau kerap dikenal dengan BRI Insurance. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan tema diskusi kita kali ini menarik, yaitu melindungi masa depan bisnis, investasi minimal, perlindungan optimal. Berbicara mengenai bisnis tentu erat kaitannya ya dengan ekonomi Bapak Ibu semua. Nah, berbicara mengenai ekonomi, saya di sini memiliki data PDB Indonesia, di mana PDB adalah salah satu aspek pengukuran aktivitas perekonomian di Indonesia, dengan total PDB kita di tahun 2023 adalah 20.982 triliun, di mana sektor UMKM berkontribusi lebih daripada 60%-nya. Total angka yang besar tersebut, UMKM di Indonesia jumlahnya adalah banyak dan luas tersebar dari Sumatera sampai dengan Papua dan Maluku, dengan total UMKM yang kita miliki adalah 4.500.584 perusahaan. Dari banyaknya jumlah perusahaan tersebut, ternyata UMKM juga berkontribusi lebih besar lagi, yaitu sebagai penyerapan tenaga kerja Indonesia, di mana total 97% dari total tenaga kerja kita, yaitu 117 juta tenaga kerja, adalah diserap oleh UMKM. Berikutnya mari kita berbicara mengenai cara bagaimana agar UMKM itu dapat terus bertahan di tengah maraknya kompetisi dan juga adanya perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, terutama di Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwa UMKM itu memiliki 3 pilar utama untuk kebertahanan usahanya. Yang pertama adalah pembiayaan, di mana pembiayaan ini bisa bersumber dari lembaga perbankan, atau juga bisa dari koperasi, atau juga bisa dari modal sendiri, keluarga, atau untuk para mahasiswa, modal pembiayaannya itu bisa dari kompetisi-kompetisi yang dilaksanakan, yang nantinya pemenangnya akan mendapatkan permodalan dari penyelenggara kompetisi. Pilar yang kedua adalah pendampingan, di mana pendampingan ini secara umum yang pertama adalah pendampingan dari regulator yang akan memberikan batasan-batasan terkait dengan bagaimana cara UMKM tersebut melakukan kegiatan usahanya agar tidak terjadi kerugian ataupun risiko-risiko yang dapat membahayakan usahanya. Dan yang kedua adalah dari pemerintah, pendampingannya bisa berupa pelatihan-pelatihan yang membantu UMKM untuk berkembang ataupun mulai usahanya, mulai dari pelatihan bagaimana caranya membukukan keuangannya, bisa juga pelatihan mengenai bagaimana caranya go digital atau lain sebagainya. Nah, pada umumnya sayangnya para pelaku usaha UMKM ini hanya terfokus pada 2 pilar tersebut dan melupakan satu pilar utama, yaitu proteksi, dimana kalau 2 pilar sebelumnya yaitu pembiayaan dan pendampingan ini berkontribusi untuk pelaku UMKM memulai usaha dan melangsungkan usaha, maka proteksi ini dapat berperan apabila pelaku UMKM tersebut mengalami risiko daripada usahanya. Tentunya seperti kita ketahui ya, apabila seseorang melakukan kegiatan atau aktivitas itu selalu ada risiko yang menyertainya. Nah, proteksi ini akan berperan untuk melindungi sektor-sektor UMKM apabila terjadi risiko, maka pelaku tersebut, Bapak Ibu, tetap dapat melangsungkan kegiatan usaha sehingga usaha kita tidak berhenti atau tidak terganggu, resikonya lebih banyak lagi. Risiko-risiko seperti apa sih yang sekiranya dapat mengenai UMKM? Di antaranya di sini ada risiko internal, yaitu kompetisi bisnis dan juga adaptasi perubahan. Yang dua ini secara umum dapat di cover dengan adanya tadi ya pendampingan dari pemerintah. Jadi para pelaku UMKM itu dapat mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, lalu berikutnya memberikan perbaikan-perbaikan kepada kegiatan usahanya atau kepada produk-produknya sendiri, atau bagaimana cara mereka memperlakukan klien atau memperlakukan pelaku-pelaku tenaga kerja karyawan di internalnya sendiri. Berikutnya tadi adalah risiko internal. Kali ini kita ke risiko eksternalnya, diantaranya ada kecelakaan, seperti misalkan kecelakaan itu misalkan tempat usaha kita terbakar atau tempat usaha kita itu tertabrak kendaraan, atau juga bencana-bencana seperti yang terjadi di pada akhir 2024 lalu ya, yang mana ramai terjadi kebakaran. Bisa itu kebakaran yang bersumber baik itu dari ledakan kompor ataupun dari ledakan tabung gas, atau bisa juga para pedagang-pedagang yang menggunakan gerobak itu tergelincir atau lain sebagainya.
Nah, risiko-risiko tersebut apabila terjadi tentunya peran pemerintah terbatas ya, tidak akan yang artinya ketika pelaku UMKM tersebut terkena risiko lalu pemerintah akan langsung membackup dananya atau lain sebagainya. Tentunya hal ini berkaitan dengan luasnya atau banyaknya jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Disinilah peran daripada perusahaan asuransi gitu. Nah, jadi apabila terjadi bencana seperti tadi, maka asuransi dapat segera mengcover resiko yang terjadi kepada pelaku usaha UMKM tersebut. Di sini saya memiliki saran terkait dengan proteksi seperti apa sih atau cara seperti apa yang harus dipilih oleh pelaku UMKM untuk memiliki proteksi yang optimal untuk usahanya. Seperti kita ketahui, UMKM adalah sebuah usaha yang modalnya terbatas, dilakukan juga oleh tim yang terbatas, bisa itu satu keluarga, bisa satu orang, ataupun bisa satu kelompok mahasiswa saja. Nah, di sini saya memiliki dua produk, yaitu Asmik Kerusakan Tempat Usaha dan juga Asmik Rumahku. Keduanya ini memiliki proteksi terhadap perlindungan tempat usaha. Perbedaannya seperti apa? Perbedaannya adalah untuk Asmik Kerusakan Tempat Usaha ini melindungi tempat usahanya seperti kios, warung, ataupun juga gerobak. Kalau Asmik Rumahku adalah perlindungan untuk tempat tinggal ataupun tempat tinggal yang merangkap tempat usaha seperti ruko atau lain sebagainya. Berikutnya terkait dengan risiko yang ditanggungnya. Ini risikonya secara umum kita risiko dari kebakaran, risiko dari ledakan kompor atau tabung gas, dan juga bencana seperti kebakaran tadi, dan juga risiko dari tertabrak kendaraan. Kurang lebih untuk proteksinya sama, perbedaannya seperti apa? Pertimbangan Bapak Ibu bisa yang pertama adalah terkait dengan objeknya. Apabila yang ingin dilindungi adalah terkait dengan tempat usahanya seperti gerobak, warung atau lain sebagainya, Bapak Ibu bisa memilih Asmik Kerusakan Tempat Usaha. Tapi apabila tempat usahanya sudah merangkap tempat tinggal, maka kita bisa memilih Asmik Rumahku yang sudah mengcover atau melindungi termasuk dengan tempat tinggal kita. Berapa sih kira-kira biaya yang harus kita keluarkan untuk melindungi usaha atau tempat usaha tersebut? Jadi untuk Asmik Kerusakan Tempat Usaha atau KTU, preminya itu cukup 40.000 per tahun dengan santunan yang akan diterima 5 juta rupiah, dan Asmik Rumahku adalah 50.000 per tahun dengan santunan total 20 juta rupiah. Jadi dengan cukup membayar 50.000 atau 40.000, Bapak Ibu dapat melindungi tempat tinggal atau kiosnya atau tempat usahanya selama 1 tahun penuh dan akan mendapatkan santunan atau jaminan 5 sampai dengan 20 juta. Nah, berikutnya bagaimana cara untuk mendapatkan perlindungan atau asuransi tersebut. Di sini kami BRI Insurance memiliki beberapa pilihan platform yang dapat Bapak Ibu pilih. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mendatangi apabila kita sedang melakukan event-event. Jadi kita biasanya banyak mengikuti event-event. Bapak Ibu bisa itu di event baik itu kegiatan oleh BRI atau juga kegiatan dilakukan oleh suatu daerah-daerah atau lain sebagainya. Bapak Ibu bisa langsung mendatangi pekerja kami di sana dan meminta untuk membeli asuransi tersebut, atau bisa juga melalui website kita, atau bisa juga melalui aplikasi yang dapat diinstal oleh Bapak Ibu, yaitu Brins Mobile. Berikutnya seperti yang pernah saya dengar beberapa saat lalu, kalau disampaikan bahwa dalam memilih asuransi atau produk asuransi, perusahaan asuransi, kita itu atau Bapak Ibu bukan memilih produknya, tapi memilih perusahaan dengan layanan klaimnya gitu. Jadi memang perusahaan asuransi adalah perusahaan yang Bapak Ibu sebaiknya pilih yang memiliki layanan klaim atau support layanan klaim yang sangat mendukung atau responsif ya apabila terjadi risiko yang tidak diinginkan oleh Bapak Ibu semua. Nah, di sini terkait kami memiliki support pelayanan klaim di mana 24 jam untuk call center kami. Lalu berikutnya untuk kendaraan-kendaraan kami memiliki bengkel authorized jumlahnya 48. Kita juga memiliki 211 bengkel non authorized, 1 bengkel flagship dan juga 3 bengkel untuk electric vehicle. Baik Bapak Ibu, berikutnya pesan saya bahwa dalam memilih suatu produk asuransi, pastikan bahwa Bapak Ibu memilih produk atau perusahaan yang memiliki pelayanan klaim yang terbaik. Nah, di sini BRI Insurance memiliki channel layanan klaim online yang dapat Bapak Ibu lihat di layar. Untuk channelnya, pilihannya dapat dihubungi dari banyak pilihan ya. Dan berikutnya, jika Bapak Ibu hendak melakukan klaim apabila terjadi risiko terhadap kegiatan usahanya, klaim tersebut dapat dilakukan secara online dengan mudah kapan saja dan juga di mana saja.
Gimana Bapak Ibu? Udah nggak ada lagi ya rasa takut atau mindset bahwa asuransi itu klaimnya itu ribet, klaimnya itu berbelit-belit atau dokumennya banyak atau juga susah menghubungi perusahaannya, atau bahkan klaimnya harus dilakukan secara langsung mendatangi perusahaannya. Nah, berikut juga adalah wujud nyata kami sebagai perusahaan asuransi yang terpercaya dalam melakukan pelayanan klaim atau pembayaran klaim terkhusus untuk para pelaku usaha UMKM. Baik, semoga dengan yang saya sampaikan ini Bapak Ibu semua dapat usahanya dapat bertahan dan semakin berkembang di tengah banyaknya kendala dan juga risiko-risiko yang terjadi kepada para pelaku usaha UMKM di Indonesia. Dan jangan lupa tentunya kita juga harus memiliki asuransi untuk sebagai keamanan atas usaha yang Bapak Ibu miliki agar dapat terus berkembang. Tentunya memiliki asuransi dari BRINS, kita memiliki asuransi dengan investasi yang minimal dan perlindungan yang optimal. Baik, kalau begitu jangan lupa Bapak Ibu semua pahami dan miliki asuransi. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.